Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim dan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ya lanjut. Ke-38. Barang siapa yang loyal kepada musuh sang raja, berarti dia serupa dengan musuh tersebut. Sebab cinta dan ketaatan tidak akan sempurna kecuali dengan memusuhi musuh yang ditaati dan loyal dengan para walinya. Jika kamu loyal dengan musuh-musuh sang maharaja, kemudian mengaku loyal kepadanya, maka hal itu adalah suatu kemustahilan. Hal ini jika musuh sang maharaja bukan musuhmu. Lantas bagaimana jika musuh tersebut ternyata adalah musuhmu yang sebenarnya? Bahkan permusuhan antara dirimu dan dirinya lebih besar daripada permusuhan antara kambing dan serigala. Dengan demikian, pantaskah bagi orang yang berakal untuk loyal kepada musuhnya dan musuh sang pelindung serta penolongnya yang tidak ada pelindung selainnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan buruknya loyalitas tersebut melalui firman-Nya berikut ini. Padahal mereka adalah musuhnya. Al-Kahfi 8 ayat 50. Keburukan iblis dan keturunannya juga telah diingatkan dalam firman-Nya. Maka dia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Al-Kahfi 50. Jelaslah bahwa persoalan iblis terhadap Rabb-Nya dan terhadap kita dapat dijadikan alasan untuk memusuhinya. Karena itu, bagaimana mungkin terjadi loyalitas terhadapnya? Bagaimana mungkin iblis serta keturunannya dijadikan sebagai pemimpin? Amat buruklah perilaku orang-orang zalim yang telah menjadikan iblis laknat sebagai pengganti Allah. Dalam seruan itu terdapat celaan yang halus dan mengagumkan, yaitu sesungguhnya aku telah memusuhi iblis disebabkan ia tidak mau sujud kepada bapak kalian Adam bersama para malaikatku. Aku memusuhinya karena kalian. Apakah pantas jika kemudian kalian membuat perjanjian damai dengannya sebagai solusi dari perseteruan tersebut? Naam, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka akan terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menjadi budaknya iblis dan para syaitan. Karena permusuhan Adam alaihissalam dengan iblis dimulai dari semenjak adanya Adam alaihissalam hingga hari kiamat kelak. Makanya seseorang apabila bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, dia diputus hubungannya dengan Allah, kemudian dia menjadi hubungannya dengan iblis. Maka orang-orang yang bertakwa, dia auliaullah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jal. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat, dia auliai syaitan, kekasih-kekasih syaitan. Dia menjadikan a'da'ullah, musuh-musuh Allah, sebagai aulia, kekasih-kekasih. Karena dia tunduk dan patuh kepada iblis
dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berfirman bahwasanya iblis ini adu, musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia menyuruh pengikut-pengikutnya agar menjadi penghuni api neraka. Maka kalau Allah Ta'ala telah menyatakan iblis dan bala tentaranya sebagai a'da, musuh-musuh, kemudian manusia mentaati perintah mereka, maka dia menjadi budaknya iblis, para syaitan, dan diputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya seseorang mesti banyak beristi'adzah, meminta tolong kepada Allah dan meminta perlindungan dari godaan syaitan dan juga godaan iblis. Ya, a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tipu daya iblis, seruan-seruan iblis, dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka. Dan juga semua yang bisa membuka serta celah datangnya syaitan dan iblis itu perlu dijauhkan. Seperti seseorang keluar di waktu maghrib, kemudian ya lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, sering meluapkan emosi, kurang beristighfar, semua pintu dan celah untuk masuknya syaitan dan syaitan menggoda manusia itu ditutup. Dan pintu paling terbesar syaitan masuk untuk menggoda manusia itu pintu al-jahl, pintu kebodohan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Maka pintu yang paling cepat iblis itu masuk untuk menggoda manusia adalah al-jahl, kebodohan. Makanya orang-orang yang bodoh, tidak ta'lim, tidak mengetahui hak, kebenaran, dia terombang-ambing dengan tipu daya iblis dan syaitan. Sedangkan orang-orang yang berilmu, dia yang bisa melawan tipu daya iblis. Makanya disebutkan di dalam athar, walaupun athar ini dhaif, ya, alim wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang berilmu lebih berat dibandingkan syaitan dibandingkan 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Karena abid, orang yang beribadah tanpa ilmu, gampang terbedaya oleh iblis. Dan apabila dia sudah masuk perangkap iblis, dia sulit untuk keluar. Beda dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu apabila dia berbuat maksiat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu, seburuk apapun yang dia lakukan dari maksiat, dia tidak mengecilkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau misalnya ada dosa-dosa yang berkaitan dengan kafarah, dia membayar kafarah tersebut. Ya, dan seterusnya. Makanya alim, orang yang berilmu, lebih berat bagi iblis dibandingkan alfu abid, 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu, dia dibangun di atas jahil, kebodohan, dia gampang ditipu oleh iblis dan gampang ditipu oleh syaitan. Nah, poin ke-39, maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan keberkahan umur, rezeki, ilmu, amal, dan ketaatan. Secara umum, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Tidak akan kamu dapati sedikit pun keberkahan umur, agama, dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi, melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
Al-A'raf 96. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami tidak menguji mereka. Al-Jin, surat Al-Jin 16-17. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang ia lakukan. Naam, di antara dampak dosa dan maksiat yaitu menghilangkan atau mengurangi keberkahan seseorang. Berkah itu definisinya kathratul khair wa ziyadatuhu. Banyak kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Dikatakan umur seseorang barokah apabila umurnya banyak kebaikan. Dikatakan seseorang hartanya barokah apabila di dalam hartanya itu banyak kebaikan. Dikatakan seseorang keluarganya barokah apabila keluarganya banyak kebaikan dan terus bertambah kebaikannya. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah Ta'ala telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, maksud dari kalimat mubarak yaitu nafa'an, bermanfaat. Nabi Isa alaihi salam dijadikan oleh Allah bermanfaat dimanapun dia berada. Maka manusia yang apabila bermanfaat dimanapun dia berada, dia orang yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Dia berkah bagi keluarganya. Dia mentarbiyah istri, anak-anaknya, istrinya menjadi istri yang salehah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan juga salehah. Dia berkah bagi keluarga dan karib kerabatnya. Dia membimbingnya, menasehatinya, membantunya, dan seterusnya. Dia barokah bagi tetangga-tetangganya, ya, dan seterusnya. Kemudian juga ilmu seseorang barokah mubarak. Kapan ilmu seseorang barokah? Apabila dia mengamalkannya kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dia memiliki ilmu sedikit tapi barokah ilmunya. Dia bisa mengajarkan orang lain. Kemudian dia bisa memberikan solusi lewat ilmu kepada orang lain, ya. Mengajarkan orang-orang, ta'limul jahilin, tambihul ghafilin, dia mengajarkan orang-orang bodoh, mengingatkan orang-orang yang lalai, maka orang yang seperti ini mubarak, penuh dengan keberkahan. Umur begitu juga, umur barokah. Seseorang usianya tidak panjang, nanti disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Cuman umurnya penuh dengan keberkahan. Ya, tidak berlalu dari waktu hari melainkan dia penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan subhanallah, ya para ulama disebutkan kalau mereka itu setiap hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin baik. La yazdad yauman illal khair. Tidak bertambah hari kecuali mereka lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan itu tanda kebaikan dan keberkahan bagi seseorang. Kalau seseorang semakin tua semakin baik, itu tandanya dia penuh dengan keberkahan. Ya, dan hidup ini proses. Gak mungkin orang itu lahir atau di awal-awal belajar dia langsung menjadi orang yang sempurna. Dia akan melewati banyak fase. Dia akan melewati banyak fitnah. Dia akan melewati banyak godaan dan seterusnya. Kalau semakin hari dia semakin baik, semakin tua dia semakin baik, maka itu menunjukkan tanda kebaikan dan keberkahan. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha idza arada bi'abdi khairan ista'malah." Allah Ta'ala apabila menginginkan dari hambanya kebaikan, digunakan hamba tersebut. Dalam riwayat yang disebutkan as-salah. Ya. Bagaimana hamba tersebut dipergunakan oleh Allah Azza wa Jal? Dia diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh di akhir hayat, kemudian diwafatkan dalam keadaan tersebut.
Ya, maka semakin hari semakin baik. Nah, ini keberkahan. Makanya orang yang penuh dengan keberkahan artinya penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu terus bertambah. Ya, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, doa qunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahkanlah kepadaku semua yang kau berikan kepadaku. Semua yang dikasih oleh Allah. Dari harta, dari waktu, dari usia, dari kesehatan, tempat tinggal, semua yang Allah berikan kepada kita, kita minta sama Allah mubarak, menjadi berkah. Ya, banyak kebaikannya. Ya. Dan yang paling utama, seseorang apabila ingin menggapai keberkahan, dia memiliki husnul qasad, niat yang baik. Dia selalu memakai semua hal yang Allah berikan kepada dirinya liyataqarrab ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya membuat dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmunya membuat dia dekat kepada Allah. Dia selalu memiliki niat yang baik, ya, dari semua yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, apabila dia memiliki husnul qasad, niat yang baik, ikhlas, sidq, jujur karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberkahi semua hal yang Allah berikan, ya, kepada dirinya, dari usianya, dari waktunya, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini maksiat menghilangkan keberkahan tersebut. Kalimat mahaq di sini disebutkan adz-dzunub tamhaq barakah. Kalimat mahaq itu mengurangi sedikit demi sedikit hingga lama-lama hilang. Makanya seseorang kalau berbuat maksiat dan terus berbuat maksiat, ya, nasallallahu al-afiyah, maksiat ini akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan keberkahan yang ada pada dirinya. Maka usia dia berlalu tanpa ada kebaikan sama sekali. Hartanya banyak tapi tidak bermanfaat. Tidak ada sedekah yang dia keluarkan. Ya, tidak ada amalan-amalan yang dia pakai untuk hartanya. Tidak dibimbing dia oleh Allah Azza wa Jalla. Keluarganya penuh dengan keributan. Anaknya durhaka, istrinya kurang taat, dan yang lain-lain. Kehidupannya penuh dengan masalah, kesulitan, dan yang lain-lainnya. Ini mahaq, mengurangi keberkahan. Kata Allah Azza wa Jalla tentang riba, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah mencabut riba, maksud kebaikan riba dicabut oleh Allah, dikurangi sedikit demi sedikit, lama-lama hilang, dan Allah memberkahkan dan menambahkan sedekah. Nah, maka ini dampak dari dosa dan maksiat. Ya, kata Ibnul Qayyim, wabil jumlah, kesimpulannya, maksiat ini tamhaq. Dia menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Menghilangkan keberkahan agama serta keberkahan dunia. Fala tajid aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunya mimman asallah. Maka kamu tidak akan menemukan sedikit pun ada keberkahan dari usia seseorang, agama seseorang, dunia seseorang bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat iblis, dikasih oleh Allah umur panjang. Tapi apakah umurnya bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Iblis yang minta kepada Allah Azza wa Jalla, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berikanlah aku waktu sampai hari kebangkitan. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka minal munzarin, engkau termasuk orang-orang yang diberikan waktu oleh Allah. Bermanfaat apa tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Makanya panjang usia atau umur yang panjang itu belum tentu menunjukkan kebaikan. Berapa banyak orang usianya panjang, semakin panjang usianya semakin banyak dosanya. Ya, maka sedikit keberkahan dari usianya. Oleh karena itu nggak boleh seseorang minta sama Allah dipanjangkan usia secara mutlak.
Tapi dia minta sama Allah usianya panjang di atas ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas, manusia yang paling terbaik, man tala umruhu wa hasuna amalu. Usianya panjang dan amalannya baik. Sa'ad ibn Mu'adz, pemuka kaum Ansar, ya, yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan ketika dia wafat bergetar arasnya Allah Azza wa Jalla. Itu Islamnya nggak lama, cuman 7 atau 8 tahun dia masuk Islam. Tapi lihat di Islam 7 hingga 8 tahun, ya subhanallah, ketika dia wafat bergetar arasy Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bukan lamanya seseorang atau sebentarnya seseorang di dalam memeluk agama Islam atau memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana kualitas dia di dalam memegang agama. Ya, walaupun sebentar dia mengenal kebenaran, kalau ketika dia mengenal kebenaran itu dia istiqamah memegangnya dengan kuat, maka itu menjadi kebaikan dan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian sahabat itu masuk Islam di usia tua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ya bedanya 2 tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, Abu Bakar berumur 42 tahun. Artinya sudah kepala 4. Dia memeluk agama Islam, dia Islamnya baik hingga menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an begitu juga. Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay sahabat Nabi SAW yang sudah tua dan dia menjadi sahabat, termasuk sahabat yang menguasai Al-Qur'anul Karim dan usia dia sudah sangat tua. Ini semua menunjukkan kalau seseorang itu di dalam kehidupan dia mencari keberkahan. Keberkahan ilmu, keberkahan harta, keberkahan usia, keberkahan yang lainnya. Ya, kalau seseorang diberkahkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia bisa mengamalkan amalan yang sedikit tapi dengan kualitas yang besar. Nah, ini pentingnya barokah. Dan maksiat ini menghilangkan keberkahan. Ini bahayanya maksiat. Ya, maka orang yang bermaksiat hilang keberkahannya. Keberkahan di dalam rumahnya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalannya dan yang lainnya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abda la yahrum ar-rizq bidzambi yusibuh." Seorang hamba dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Ya, dia berbuat dosa, akhirnya dia terhalangi dari rizki dan karunia Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian orang ada bekerja, pindah sana, pindah sini, tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang paten dan layak. Sebagian lagi usaha selalu gagal. Dan seterusnya. Nah, mungkin ada dosa yang dia kerjakan, belum dia tinggalkan. Itu menghalangi dari rizki Allah Azza wa Jalla. Dan menghalangi dari keberkahan rizkinya. Nah, maka selalu mengoreksi diri, memikirkan mengoreksi diri, ya, dan khususnya maksiat ini karena maksiat menghalangi keberkahan. Nah, dalam hadis lain disebutkan, Ruhul Kudus Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga rizkinya telah disempurnakan. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan carilah pujian dengan cara yang baik. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ketentraman dan kegembiraan itu berada dalam ridho dan keyakinan. Sebaliknya, Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Sebelumnya telah disebutkan suatu asar yang dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud. Aku adalah Allah. Jika aku ridho, maka aku memberkahi
dan keberkahanku tidak ada batasnya. Jika aku murka, maka aku melaknat, dan laknatku mencapai keturunan yang ketujuh. Kelapangan rezeki dan amal bukanlah terletak pada kualitasnya. Lamanya umur tidaklah dihitung berdasarkan banyaknya bilangan bulan dan tahun. Namun, kelapangan rezeki termasuk umur terletak pada keberkahan yang ada padanya. Nah, antum lihat ini hadisnya, ya, kata Nabi SAW, lan tamut nafsun hatta tastakmil rizqaha. Jiwa itu tidak akan wafat sampai disempurnakan rizkinya. Ini menunjukkan kalau rizki dan ajal itu sama-sama telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ajal akan menjemput manusia, begitu juga rizki akan menjemput manusia. Ya, kemanapun manusia lari, ajal pasti menghampiri dia. Begitu juga rizkinya. Ya, rizkinya akan mendatangi dirinya. Maka dua hal yang akan melekat pada manusia, ajal dan rizki. Sebagaimana ajal ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, maka begitu juga rizki seseorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, fattakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang terbaik. Yang pertama disuruh bertakwa, yang kedua wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang terbaik. Ya, tayyib. Yang terbaik, rizkinya halal dan cara pendapatkannya juga baik. Disuruh untuk bertakwa karena takwa sumber semua kebaikan. Kemudian yang kedua disuruh mencari rizki dengan cara yang terbaik. Ya, karena di sisi Allah Azza wa Jalla tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Ya, di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Makanya subhanallah, antum lihat, segala sesuatu Allah menjadikan sebab ada dua. Usaha itu ada usaha syara' lewat syar'i, usaha syar'i, yang kedua ada usaha duniawi atau kauni. Usaha dunia dan usaha syar'i dari sisi agama. Pengobatan itu ada pengobatan medis dunia, ada pengobatan syar'i. Kayak minum air zam-zam termasuk pengobatan syar'i. Ruqyah termasuk pengobatan syar'i. Ya, karena ada dalilnya yang menunjukkan kalau itu ada keutamaan. Ya, air zam-zam, padahal airnya sama nggak warnanya? Ada nggak misalnya orang bilang air sumur di Masjid Asy-Syifa dawa likulli da'? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu ditentukan dengan nas, dengan dalil. Nah, zam-zam ada dalilnya. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sebagaimana niat orang yang meminumnya. Nah, ada kauni, ada sisi medis dunia. Seperti ke dokter, minum obat kimia dan yang lainnya. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada sisi syar'i, ada sisi kauni. Kayak menghafal, itu sarana untuk mendapatkan ilmu. Membaca, menghafal, meringkas, menulis, mencatat dan yang lainnya. Nah, dari sisi syara' berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma faqihni fid din. Kemudian dari sisi syara' bertakwa. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Begitu juga dalam mencari rizki. Dalam mencari rizki itu ada sisi duniawi, kauni, ada sisi syar'i. Ya, sisi duniawi seperti mungkin manajemen keuangan, kemudian mungkin iklan atau yang semacamnya. Ada sisi syara'. Sisi syara' itu sebab-sebab syar'i yang bisa mendatangkan rizki. Seperti bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Shadaqah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, tidaklah kalian menginfakkan sesuatu melainkan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang silaturahim, man
Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dibanyakkan rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ini termasuk jamal fit talab. Cara meraih rizki yang baik, dia memperhatikan sebab-sebab syar'i sebagaimana dia memperhatikan sebab-sebab kauni atau duniawi. Cuma sebagian orang dia selalu berusaha untuk memikirkan cara-cara sebab-sebab atau cara-cara dunia, tapi dia tinggalkan sebab-sebab syar'i untuk mendatangkan rizki Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berdoa, sedikit ibadah, dia tidak silaturahim, tidak atau sedikit sedekah, dan yang lain-lainnya. Padahal meraih rizki dengan cara yang syar'i masyru', disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya lihat, la yunal ma 'indallah illa bi ta'atihi. Tidak bisa diraih di sisi Allah kecuali dengan ketaatan. Ya, semakin orang itu taat, semakin diperbanyak keberkahan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW ada dua orang, adik kakak. Yang satu menuntut ilmu syar'i, yang satu mencari rizki. Maka yang mencari rizki ini mengeluh kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana mencari rizki sedangkan saudara ana fokus belajar tidak mencari rizki. Ana yang membiayai dia. Mungkin masuk saudaranya dia juga pengen kalau saudaranya itu mencari rizki dengan dia. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau dikasih rizki karena sebab tadi. Sebab membiayai saudaranya menuntut ilmu syar'i. Nah, ini sebab syar'i. Ya, sebab syar'i untuk mendapatkan rizki Allah Azza wa Jalla. Lihat Zakaria, Maryam, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, mereka fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, sampai dikasih rizki berbentuk karamah, itu ada makanan setiap dia masuk ke musholanya, ada makanan langsung dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan semua ketaatan itu mendatangkan rizki. Ini juga batilnya perkataan seseorang yang mengatakan, ya, kalau seseorang mengerjakan ketaatan itu akan menghalangi rizki Allah Azza wa Jalla. Dia sholat membuang-buang waktu. Dia sedekah akan mengurangi rizki. Dia nafkah akan mengurangi rizki. Ini semuanya perkataan batil. Ya, kalau seandainya dia berani mengeluarkan uang untuk modalnya, untuk usahanya, ya, sedangkan dia spekulasi dunia, kenapa dia tidak berspekulasi jual beli dengan Allah Azza wa Jalla? Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia berharap kepada Allah agar Allah memberkahi apa yang dia miliki. Allah memberkahi apa yang dia miliki. Kemudian di akhir hadis, lihat subhanallah, setelah Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ajal, tentang rizki, tentang cara meraih rizki tersebut, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa inna Allah ja'ala ar-ruh wal farah fir ridha wal yaqin. Lihat subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan ketenangan dan kebahagiaan dalam dua hal. Apa yang pertama? Ridha. Yang kedua, yakin. Ya, makanya seseorang kalau dia yakin kepada Allah, kalau Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki, dan dia yakin rizki Allah tidak diraih kecuali dengan ketaatan, kemudian yang kedua dia ridha dengan semua pemberian Allah, maka ganjarannya, balasannya al-farah. Dia dikasih oleh Allah ketenangan dan kebahagiaan. Makanya seseorang kalau senantiasa ridha dengan semua pemberian Allah dan dia yakin dengan Rabbnya Azza wa Jal, itu akan dimasukkan ke dalam hatinya al-farah, kebahagiaan dan ketenangan. Ya. Dan waja'ala al-ham wal huzn. Allah jadikan kesedihan dan kegundahan fi syak was sukhut, di dalam keraguan-raguan dan kemurkaan. Dia murka
tidak merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla dan dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu buahnya menumbuhkan alham, kegundahan, dan juga al-huzn. Ya, kesedihan. Ya, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah ketetapan takdir. Dan di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih. Ya Allah, berikanlah aku qanaah, keridhaan dengan semua karunia yang Kau berikan kepada aku. Dan afdal al-manazil, kedudukan yang paling utama itu kedudukan ridha. Seseorang bisa ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan dia, raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabb. Dia ridha Allah yang memberikan rizki dia dengan takaran yang ditentukan oleh Allah. Dia ridha dengan semua keputusan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia ridha dengan semua takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dia ridha ketika Allah memberi. Dia ridha ketika Allah mengambil. Ya, dia mengatakan raditu billahi rabba. Oleh karena itu para sahabat dikatakan apa oleh Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita semua sifat ridha kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih tinggi? Sabar apa ridha? Mana yang lebih tinggi? Ridha itu setingkat setelah sabar. Sabar itu definisinya habsun nafas, menahan jiwa. Jadi jiwa itu pengen berontak ditahan sama dia. Ya, itu sabar. Sedangkan ridha menerima semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ridha itu satu tingkat di atas kesabaran. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya. Kehidupan binatang ternak lebih baik dibandingkan kehidupan orang yang kondisinya demikian. Selanjutnya, kehidupan seorang insan adalah kehidupan hati dan rohnya. Tidak ada kehidupan hati kecuali dengan mengenal penciptanya, mencintainya, beribadah hanya untuknya, kembali kepadanya dan tenang dengan mengingatnya serta berada dekat dengannya. Jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang demikian, maka ia adalah kehilangan seluruh kebaikan. Padahal kebaikan itu tidak dapat ditukar dengan kekayaan yang ada di dunia. Bahkan seisi dunia pun tidak akan mampu menggantikan kehidupan tersebut. Memang terdapat pengganti bagi segala sesuatu yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Namun jika ia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak ada yang bisa menggantikannya. subhanallah, lihat. Ini perkataan bagus banget dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan, ya, pada hakikatnya kayak umur. Umur seseorang itu dikatakan barokah bukan dengan panjangnya. Orang kafir ada umurnya yang lebih panjang dibandingkan orang mukmin. Tapi panjang umur orang kafir bermanfaat apa tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kata Ibnul Qayyim, kebaikan umur seseorang itu dengan keberkahan usia tersebut. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama. Umur panjang itu apakah maksudnya usia dia benar-benar panjang 70-80 tahun? Ya, sampai kemarin anak ketemu satu orang, dia cerita neneknya itu umurnya 110 tahun. Ya, 110 tahun, subhanallah. Nah, apakah umur itu maksudnya panjang, umurnya panjang seperti itu, atau umurnya tetap 60 tahun tapi panjang itu maksudnya barokah umurnya? Dia usianya 60 tahun tapi amalnya seperti orang berumur 1000-2000 tahun. Nah, Ibnu Qayyim menguatkan pendapat kalau umur tetap segitu ditentukan oleh Allah. Cuma dikatakan panjang usianya apabila dia berumurnya itu penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan, begitu juga rizki. Ya, rizki itu ditakar oleh Allah Azza wa Jalla.
Nah, maka rizki seseorang barokah apabila rizkinya itu penuh dengan kebaikan. Dia bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa memakai di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnul Qayyim mengatakan, kata Ibnul Qayyim, kehidupan manusia itu hayatul insan biqalbihi wa ruhihi. Manusia itu hidup dengan hatinya dan juga ruhnya. Artinya hatinya hidup untuk Allah dan ruhnya baik. Kata beliau, wala hayata liqalbihi, dan hatinya enggak mungkin bisa hidup kecuali dengan mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, merasa tenang dengan Allah, berzikir kepada Allah, berduaan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kata beliau, man faqada hadhil hayat, barang siapa yang kehilangan kehidupan seperti ini, artinya kehidupan beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya dia kehilangan semua kebaikan. Ya, lihat subhanallah. Kalau seseorang hidup nggak ada ibadah kepada Allah, la khair. Nggak ada kebaikan sama sekali. Makanya orang kufar dikatakan mereka mujtama'un bahimi. Mereka masyarakat hewan ternak. Karena nggak pernah terbesit di benak mereka hidup untuk Rabbnya Azza wa Jalla. Dia ketika bangun tidur langsung mikirin apa? Langsung mikirin kerja. Kalau seandainya tidak ada pekerjaan, maka dia akan tidur, nggak tahu mungkin bangun jam berapa. Kalaupun motivasi bangun pagi, motivasi untuk bekerja, berolahraga, menjaga kebugaran tubuh dan yang lainnya. Ya, maka la khair, nggak ada kebaikan di dalam kehidupan seperti ini. Ya, kehidupan yang baik, kehidupan dengan hati manusia dan ruh manusia. Dan hati ruh tidak mungkin baik kecuali dia selalu mengenal Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus seperti itu. Ya, kalau misalnya dia ya hidup tanpa itu, maka dia menghilangkan semua ya kebaikan. Ya, makanya seorang muslim kalau tidak ada yang dia pikirkan kecuali hanya kesehatan tubuh, kebugaran, tidak ada yang dia pikirkan kecuali selalu memikirkan bagaimana mengembangkan hartanya, tidak ada yang dia pikirkan kecuali bersenang-senang, jalan-jalan dan yang lainnya. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadah, bagaimana dia lebih dekat kepada Allah, maka sedikit keberkahan dari kehidupan orang tersebut. Ya, kata Allah Azza wa Jal, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, orang kufar juga sama sakit sebagaimana kalian sakit. Tapi watarjuna minallah, kalian berharap kepada Allah, sedangkan mereka enggak ada harapan sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahimi, ya. Kemudian lihat di sini kata Ibnul Qayyim, kalau seandainya dunia itu hilang, dunia itu bisa dicari. Lihat subhanallah Ibnul Qayyim. Orang kehilangan 100.000, 200.000, mungkin pekan depan dia bisa mendapatkan 500.000, 1 juta. Seseorang bangkrut hari ini, tahun depan dia bisa kembali lagi dikasih oleh Allah dunia. Dan itu bukan hanya orang mukmin, hatta orang kafir dikasih apa tidak? Dikasih. Maka dia kalau udah kaya jadi motivator dia. Dia ceritain dulu anak minus sekian M, sekarang anak punya sekian M. Artinya dunia itu dikasih oleh Allah. Tapi lihat, kehidupan orang mendekatkan diri kepada Allah, kalau hilang dari dirinya, nggak bisa lagi tergantikan dengan apapun juga. Lihat, idza fatahullah, kalau dia kehilangan Allah, lam yu'awwad. Allah tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Dia memiliki dunia beserta isinya, nggak bisa menggantikan posisi dia ketika dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau kehilangan Allah, dia kehilangan segala sesuatu. Tapi kalau Allah, seseorang memiliki Rabbnya, keyakinan di dalam hati, memiliki hati yang salim, selalu takarrub kepada Allah, maka kehidupan seperti ini nggak bisa digantikan dengan apapun juga. Antum lihat para penyihir Firaun. Antum pernah dengar kisah para penyihir Firaun? Ini tukang sihir Firaun, ya, yang dibanggakan oleh Firaun, ya. Diadu dengan
mukjizatnya Musa alaihi salam. Maka ketika tukang sihir itu melihat Musa alaihissalam tongkatnya menjadi ular dan yang lain-lain, tukang sihir itu tahu kalau ini bukan ilmu sihir, ini nggak bisa diperbuat oleh manusia. Maka tukang sihir itu bertanya, dari mana ini? Ya, maka Musa menjelaskan kepada tukang sihir, ini dari Rabbku Allah Azza wa Jalla. Ya, maka si tukang sihir ini, ya, dia masuk Islam dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal tukang sihir ini memiliki kedudukan yang tinggi, dibanggakan oleh Firaun, dan Firaun pada saat itu orang yang paling utama di masyarakatnya. Tapi ketika tukang sihir ini dia mengenal Allah, ya, maka nggak ada lagi yang lebih dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Dia beriman kepada Allah, dia meninggalkan Firaun. Dia meninggalkan status sosialnya, dia meninggalkan kebanggaan di hadapan Firaun, dia meninggalkan semua yang dia miliki. Ya, ketika dia memiliki Allah Azza wa Jalla. Hingga Firaun mengancam mereka. Kata Firaun, kalau kamu tidak beriman kepadaku, maka aku akan memotong tubuh kamu dan akan menyalib kamu di atas pohon. Ya. Kata mereka, tidak ada lagi yang kita takutkan dan khawatirkan ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini menunjukkan hayat, kehidupan yang paling baik seseorang apabila memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan hubungan yang khusus ini nggak bisa tergantikan dengan dunia beserta isinya. Dia akan mendapatkan kalau hubungan yang baik dengan Allah itu melebihi segala sesuatu. Sampai sebagian salaf mengatakan, kalau seandainya penghuni surga hati mereka seperti apa yang aku rasakan sekarang, maka mereka di atas kebahagiaan. Dan itu kebahagiaan surga yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Lihat subhanallah ya, mubarak, diberkahi kehidupan seseorang. Bisa difahami ini ya. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang fakir dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya? Lihat bagaimana makhluk yang fakir bisa diganti dengan zat yang maha kaya. Kalau seandainya semua di dunia ini terjadi dengan dua huruf, kun fayakun. Ya, lihat Allah Azza wa Jal kalau menginginkan sesuatu cuman hanya mengucapkan dengan suatu hal yang paling ringan. Hal yang paling ringan apa? Ucapan. Betul gak? Dan ucapan yang paling ringan terdiri dari berapa? 2 huruf. Ya, makanya pembatal sholat salah satunya tertawa. Kapan seseorang dikatakan kalau tertawa batal sholatnya? Antum senyum batal gak sholat? Ya, dahak, tertawa itu batal sholat. Nah, ketawa bagaimana yang membuat batal sholat? Ketawa yang terdiri dari 2 huruf, ha. Jadi kalau dia mikirin yang lucu terus dia ketawa, ha, batal sholatnya. Karena kalimat yang paling rendah itu terdiri dari 2 huruf. Lihat subhanallah, Allah kalau menginginkan sesuatu hanya mengerjakan dengan hal yang paling ringan. Ucapan dan cuma terdiri dari 2 huruf. Apa? Kun fayakun. Innama aradallahu syai'an, innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini si fulan miskin. Kalau Allah menginginkan dia kaya, cuman mengucapkan kun jadi kaya dia. Si fulan marid, sakit, dia mengharapkan kesembuhan. Ya, kalau Allah menghendaki dari dia sembuh, cuman mengucapkan kun, sembuh dia. Ini zat yang maha kaya. Ya, semuanya terjadi cuma dengan 2 huruf kun. Selesai. Siapa yang bisa menggantikan zat yang maha kaya ini dari selain dari Allah yang fakir? Maka bagaimana seseorang menggantikan zat yang kaya dengan selain dari Allah? Dia lebih mencintai manusia dibandingkan mencintai Allah. Siapapun manusia yang dia cintai gak mungkin bisa menggantikan zat yang maha kaya yang apabila menginginkan sesuatu cuma mengucapkan kun, selesai. Ya. Harta dia yang dia cintai melebihi Allah, maka dalam ucapan kun hilang semua hartanya. Kebugaran tubuhnya yang senantiasa dia jaga, ya. Kalau itu menggantikan Allah, maka kata Allah kun hilang semuanya.
Maka kata Ibnul Qayyim, bagaimana seseorang bisa mengganti fakir, yang miskin, yang fakir, tidak berarti dia ganti dengan zat yang maha kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lihat, subhanallah, yang nggak mungkin bisa tergantikan. Ya, nah, zat yang maha kuat digantikan dengan zat yang lemah. Zat yang maha hidup dan kekal digantikan dengan makhluk yang mati. Pencipta digantikan dengan makhluk, dan yang sama sekali tidak berwujud serta tidak memiliki apapun dijadikan pengganti bagi zat yang kekayaan, kehidupan, kesempurnaan, keberadaan, serta rahmatnya merupakan sifatnya. Bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan walaupun hanya atas sebesar atom dijadikan pengganti bagi pemilik langit dan bumi? Sungguh maksiat kepada Allah akan menghapus keberkahan rezeki dan umur. lihat, subhanallah, lihat kata Ibnul Qayyim, bagaimana seseorang ingin menggantikan zat yang memiliki sekecil biji dibandingkan orang yang memiliki langit, dan zat yang memiliki langit, bumi beserta isinya. Jongos, tahu jongos antum? Orang yang berharap sama manusia, subhanallah. Mungkin orang itu kaya. Berapa tanah yang dia miliki? Katakanlah dia punya tanah sepurwakarta, katakanlah. Sampai orang-orang itu datang kepadanya berharap pemberian dia. Sedangkan Allah memiliki apa? Langit dan bumi beserta isinya. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Satu jarak langit ke langit yang lain berapa tahun? 500 tahun. Maka kenapa dia gantikan Allah yang memiliki langit, bumi beserta isinya, dan dia berharap atau menggantinya dengan makhluk yang dibandingkan Allah dia hanya memiliki sekecil biji dari harta tersebut. Kenapa dia tinggalkan Rabbnya Azza wa Jalla? Makanya lihat, subhanallah, di sini setelah pembahasan ini orang yang bermaksiat dijadikan zul, hina oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia berharap kepada zat-zat yang miskin dan dia meninggalkan zat yang maha kaya, pemilik langit dan alam semesta ini. Nah, dan syaitan menjadikan kemaksiatan dan pelakunya berada dalam kekuasaannya. Ia selalu mengupayakan supaya keberkahan tersebut dilimpahkan kepada orang lain dan lepas dari diri pelakunya serta dari keluarganya. Sebagaimana segala sesuatu yang terkait dan berhubungan dengan syaitan pasti terhapus keberkahannya. Oleh karena itu, disyariatkan berzikir dan menyebut nama Allah ketika makan, minum, berkendaraan, dan berhubungan suami istri. Sebab dalam penyertaan nama Allah terdapat berkah. Dengan menyebut namanya terusirlah syaitan dan muncullah berkah tanpa ada tangan. Segala sesuatu yang bukan untuk Allah akan dicabut keberkahannya. Sebab hanya Allah semata yang memberikan berkah dan seluruh berkah itu berasal darinya. lihat, subhanallah, semua yang disebut nama Allah menjadi barokah. Lihat, subhanallah, ya, disebut nama Allah berubah menjadi barokah. Dan semua aktivitas kita dimulai dengan menyebut nama Allah. Antum keluar rumah menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masuk rumah menyebut nama Allah, bismillah. Bismillah walajna, bismillah kharajna. Sebelum makan menyebut nama Allah, bismillah. Selesai makan memuji Allah, alhamdulillah. Masuk kamar mandi menyebut nama Allah, bismillah. Keluar dari kamar mandi meminta ampun kepada Allah, ghufranak. Masuk masjid, keluar masjid, sampai berhubungan intim dengan istri, dia menyebut nama Allah. Ya. Dan ketika dia menyebut nama Allah, dikaitkan Allah pada aktivitasnya, maka akan menumbuhkan keberkahan. Ketika dia tidak menyebut nama Allah, hilang keberkahan tersebut. Ya, makanya kalau seseorang meninggalkan Allah pasti digantikan oleh syaitan. Kalau dia melibatkan Allah, syaitan yang lari. Dan itu disebutkan dalam hadis. Ya, seseorang kalau masuk rumah mengucapkan bismillah, maka syaitan berkata, la mabit wala lakum wala isya. Kalian gak bisa nginep di sini, kalian gak bisa makan di sini. Tapi kalau seseorang masuk rumah tidak menyebut Allah, maka kata syaitan, lakum mabit wa isya. Kalian bisa nginep di sini, kalian bisa makan di sini.
Sampai berhubungan intim, kalau seseorang tidak menyebut nama Allah, maka syaitan ikut serta dalam hubungan tersebut dan akan mengganggu anaknya. Maka beberapa anak kecil itu subhanallah kelakuannya kelakuan syaitan. Sampai orang tuanya capek. Ya salah satu faktornya dia lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri dan yang lainnya. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa kullu syai', lihat, segala sesuatu apabila tidak diniatkan untuk Allah, fa barakatuhu manzu'ah, maka keberkahannya tercabut. Sebagaimana tadi dianjurkan membaca bismillah dalam semua aktivitas, begitu juga menjaga niat untuk Allah. Karena segala sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah, keberkahannya itu tercabut. Ya, ini juga pentingnya seseorang selalu menghadirkan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Perkara mubah ya ikhwah, itu tidak menjadi pahala kecuali dengan niat yang baik. Mubah itu apa? Mubah itu boleh, tidak haram, tidak, ya bukan halal ya pastinya. Ya, tidak sunnah, tidak haram. Hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Kayak olahraga. Olahraga di situ tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada melalaikan. Hukumnya apa? Mubah. Tapi mubah itu tidak menjadi pahala kalau tidak ada niat yang baik. Ketika dia ada niat yang baik, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang olahraga dia niatkan menjaga kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah. Ketika dia menjaga niat tersebut, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang main ke rumah temannya, dia meniatkan ziarah akhah, ziarah ukhuwah, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang keluar rumah mencari nafkah, dia dalam rangka iffah, menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Dia niatkan untuk menafkahi anak yang kecil di dalam rumahnya, orang tua dia yang wajib dia perhatikan. Ya, kemudian dia mencari kecukupan, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seseorang makan dan minum dia niat untuk Allah Ta'ala, diberkahi. Maka semua hal kalau dia niatkan untuk Allah, maka diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lihat kata Ibnul Qayyim, wa kullu syai', segala sesuatu apabila tidak diniatkan untuk Allah, manzu'ah, fa barakatuhu manzu'ah, subhanallah, maka keberkahannya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, keberkahannya dicabut. Ya, dan akhirnya tidak banyak kebaikan di dalam aktivitasnya. Ya, ini anjuran untuk selalu menghadirkan niat. Sampai lihat salah seorang salaf berkata, wallahi inni la ataqarrabu ilallah, demi Allah aku meniat mendekatkan diri kepada Allah ketika membuang sampah dari rumahku. Dia buang sampah dari rumahnya, dia niatkan untuk membantu istri menjaga kebersihan dan yang lainnya. Dia bisa sampai kepada derajat ini. Sedangkan kita buang sampah aja biar nggak ada tikus, betul nggak? Nggak ada semut. Ya, mereka aktivitasnya sama dengan kita, tapi mereka berpahala, kita nggak ada pahala. Atau sedikit pahalanya. Cuman bedanya di dalam apa? Mereka meniatkan untuk Allah, sedangkan kita lupa akan Rabb kita Azza wa Jalla. Maka mereka kehidupannya penuh dengan keberkahan, karena senantiasa melibatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita banyak lupa dengan Rabb kita. Akhirnya syaitan masuk menggoda kita, maka sedikit keberkahan kita. Bisa difahami ini ya. Nah, segala sesuatu yang disandarkan kepadanya akan diberkahi. Firman-Nya diberkahi, Rasul-Nya diberkahi, hambanya yang beriman dan bermanfaat untuk para makhluknya diberkahi. Baitullah, rumah Allah al-haram diberkahi, serta kinanahnya dari buminya yaitu Asyam adalah negeri yang diberkahi. Hal ini sebagaimana Allah mensifatnya dengan keberkahan, seperti yang terdapat pada 6 ayat dalam kitabnya. Tidak ada yang dapat memberi berkah kecuali Allah. Tidak ada pula yang diberkahi melainkan apa yang disandarkan kepadanya, yaitu yang disandarkan kepada uluhiyah, cinta dan ridhonya. Jika penyandaran di atas tidak dikhususkan,
maka maknanya akan menjadi rancu. Sebab semua yang ada di alam semesta disandarkan kepada rububiyah dan penciptaannya. Segala sesuatu yang jauh darinya, baik berupa benda, perkataan maupun perbuatan, tidak akan mengandung berkah dan kebaikan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dekat dengannya mengandung berkah sesuai dengan kadar kedekatan dengannya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberkahi ilmu kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi aktivitas kita, memberkahi semua yang Allah berikan kepada kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun. Wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك خير ما سأل منه عبدك ونبيك, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا بخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اهدنا وثبتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والثبات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد, وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.